Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang ikanku makan. Medho. Oke, polo-polo, di video kali ini aku bakal menceritakan kasus yang masih dalam proses. Jadi aku sendiri masih nggak berani bilang jawaban dari video ini. Aku nggak bisa bilang kayak ini yang tepat, ini yang benar. Aku masih belum bisa bilang. Tapi melalui video ini aku masih bisa menunjukkan ada sesuatu yang aneh. Langsung kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa fakta-fakta yang aku ceritakan di sini adalah fakta-fakta yang dibongkar oleh program TV Korea. Jadi bukan aku yang gali terus aku mengira-kira, bukan. Oke? Kejadian ini terjadi di daerah Jeollanam-do, Hwangdo-gun. Ya, tetap di daerah Jeolla sama kayak video sebelumnya. Pada tanggal 7 Maret tahun 2000, ditemukan seorang laki-laki meninggal. Korban ini berusia 52 tahun dan merupakan warga sekitar. Tapi korban ini ditemukan meninggal cukup jauh dari rumahnya. Jadi kayak jarak dari rumah dan tempat meninggalnya ini sekitar 6 km. Padahal korban memiliki kecacatan fisik yang membuat dirinya itu sebenarnya cukup susah untuk bergerak jauh, apalagi sejauh 6 km. Nah, polisi mendapatkan laporan ini dari warga sekitar tentang kematian korban. Polisi datang langsung menginvestigasi, jenazahnya langsung dikirim ke tim forensik untuk diperiksa. Berdasarkan hasil analisa tim forensik bilang bahwa pada darah korban ada kandungan yang cukup tinggi, yaitu pertama kandungan alkohol dengan persentase 0,303 dan ditambah lagi dengan kandungan obat doxilamin 13,02 mg per mililiter. Alkohol 0,3% itu seberapa? Itu bisa dibilang cukup bahaya untuk kesehatan. Jadi 0,1% itu udah nggak boleh nyetir sebenarnya. 0,1 itu nggak boleh nyetir. Kalau 0,3 itu katanya udah bisa dibilang sedikit bahaya untuk kesehatan. Dan yang lebih parah lagi adalah untuk kandungan obat doxilamin yang 13,02 mg per mililiter ini itu mencapai sekitar 150 pil obat tidur. Bayangkan, harus minum obat tidur sebanyak 150 pil itu baru bisa mencapai kandungan doxilamin segini dalam darah. Jadi polisi itu memperkirakan ada seseorang yang meminumkan atau secara paksa ngasih obat ini kepada orang itu untuk diminum. Sekarang, apa saja yang ditemukan polisi dan bagaimana kondisi fisik korban waktu ditemukan? Sebenarnya tidak ada satupun atau sedikit pun luka ataupun cedera pada tubuh korban. Artinya tidak mungkin meninggal akibat kekerasan ataupun pukulan. Kalau misalnya dikasih obat terus dipukul, mungkin kayak gitu. Tapi tubuhnya itu bersih. Yang kedua, ditemukan serpihan dari pecahan lampu depan mobil Hyundai Marcia atau Hyundai Marcia. Jadi ada pecahan sedikit lampu depannya, tapi nggak tahu apakah itu bisa menjadi clue atau tidak. Dan lokasi kejadiannya ini dekat dengan halte bis. 3 hal ini adalah info yang bisa didapat polisi. Nah, polisi tuh mulai mikir, apakah ini kasus pembunuhan yang berusaha mengecohkan polisi? Kayak dihias demikian rupa agar terlihat seperti tertabrak mobil. Tapi kalau dipikir-pikir ya aneh. Kalau misalnya kayak gitu, orang tubuhnya itu loh jelas-jelas nggak ada bekas tabrakan ataupun luka tabrakan, yang mana mungkin terkecoh ya toh. Dan polisi mulai mencari tahu lebih dalam lagi tentang kasus ini. Dan akhirnya polisi menemukan suatu kecurigaan. Dan anggota keluarganya terdiri dari satu istri baru, putri sulung, putra, dan putri. Jadi sama dirinya satu keluarga ini 5 anggota. Dan paman dari anak-anak ini, bukan dari, jadi 3 anak ini, paman dari anak-anak ini tiba-tiba menelepon polisi dan bilang, barusan itu Pak Polisi, anak putri sulungnya itu, dia itu ngaku kalau dia yang bunuh Pak. Ini anaknya langsung saya bawa ke kantor polisi aja ya Pak. Anaknya itu bilang sendiri ke saya kalau dia yang bunuh. Pamannya bilang kayak gitu ke kantor polisi. Setelah itu anak putri sulungnya ini akhirnya diperiksa di kantor polisi dan di situ putri sulungnya yang pada waktu itu berusia 23 tahun bilang kalau dia yang membunuh. Tapi polisi tentu nggak bisa semata-mata, oh kamu yang bunuh, oke selesai. Nggak bisa kayak gitu kan. Polisi juga butuh yang namanya bukti. Kalau misalkan itu bukan bukti yang konkret, alasannya apa, motifnya apa, butuh beberapa alasan penguat ya toh. Tapi tidak lama setelah itu tiba-tiba putra, anak yang kedua ini datang dan bilang bahwa papanya itu pernah melakukan pelecehan seksual kepada kakaknya alias putri sulungnya. Dan kakak sulungnya ini tidak memiliki alibi jelas pada tanggal 7 Maret tahun 2000. Pada hari kejadian kamu kemana? Oh, saya kesini Pak. Buktinya apa? Nggak ada yang bisa membuktikan kalau dia di situ pada hari itu.
Seketika itu polisi langsung menangkap putri sulung itu dan dibawa ke pengadilan. Dan seketika itu pengadilan menurunkan hukuman penjara seumur hidup. Karena di pengadilan Korea, membunuh keluarga apalagi orang tua itu dianggap satu bentuk pembunuhan yang sangat keji. Nah, pokoknya kayak gitu, oke? Akhirnya putri sulung itu dipenjara hingga saat ini. Polo-polo nonton ini. Iya, hingga saat ini. Dan di luar itu sebenarnya polisi juga menduga ada kemungkinan lain karena korban yang meninggal ini, papanya ini terdaftar di 8 perusahaan asuransi. Sehingga polisi juga menduga, oh mungkin anaknya ini pengen mendapatkan uang dari kematian papanya karena ada 8 asuransi bayangkan. Mungkin sampai sini polo-polo ngira, oh kasusnya kayak gitu. Tapi sebenarnya di dalam penjara putri sulung ini terus-menerus mengirimkan surat ke banyak organisasi dan ke pengacara-pengacara minta tolong, dan dia bilang kalau dia itu sebenarnya bukan pembunuhnya. Dia itu bukan orang yang bakal membunuh ayahnya sendiri gitu loh. Sehingga pada tahun 2001 dan 2003 program TV Korea pernah menyiarkan tentang masalah ini. Tapi ya sebatas mendapatkan perhatian publik, tidak ada tindakan hukum yang berlanjut. Hingga tahun 2015 bulan Februari ada salah satu badan pengacara Korea yang meminta pemeriksaan ulang akan kasus ini. Dan pada tanggal 18 November 2015 kasus ini akhirnya diterima untuk diperiksa ulang karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, adanya kekerasan dalam melakukan pemeriksaan. Jadi setelah diperiksa ternyata waktu polisi itu tanya, kamu bener yang bunuh papamu? Oh iya pak, bukan kayak gitu. Kamu yang bunuh papa kamu ya? Hah, dipukul pas. Loh, katanya kamu bunuh. Kita dengar dari ommu katanya bunuh. Tampar lagi. Sehingga ada kekerasan yang terkait dalam kasus ini. Di luar itu, mereka itu kan sempat melakukan simulasi pembunuhan. Putri sulungnya ini pernah nolak, aku ini nggak bunuh, aku nggak mau. Tapi setiap kali dia nolak, polisi itu marah dan memaksa dia untuk melakukan sesuai perintah yang diberikan. Kayak, ayo sekarang kamu ini, lakukan ini. Loh ayo, akhirnya dia melakukan. Sehingga semua itu difoto sebagai bukti kalau dia adalah pembunuh. Alasan kedua kenapa ini agak aneh. Adanya pemeriksaan tanpa surat perintah setelah putrinya ini mengaku dan polisi datang ke tempat tinggal putri sulungnya ini tanpa surat perintah yang jelas. Dan seharusnya polisi itu membawa surat perintah, dan dengan surat perintah itu polisi baru punya hak untuk menggeledah rumah itu. Sampai situ udah aneh, ada anehnya lagi. Polisi di surat laporan itu dituliskan pernyataan kayak obat tidur diparut menggunakan mangkok dan sisanya dibersihkan menggunakan lap dapur. Tapi baik di mangkok ataupun lap yang katanya polisi ini dua dipakai untuk numbuk obat, itu tidak ditemukan kandungan obat doksilamin sedikit pun. Yang ketiga, polisi juga menduga adanya kemungkinan putrinya ini membunuh papanya untuk mendapatkan uang dari 8 perusahaan asuransi yang udah aku sampaikan tadi. Memang benar, tapi sebenarnya 3 dari 8 asuransi itu udah dibatalkan, dan 5 asuransi lainnya pun kalau ayahnya meninggal, penerima uangnya itu adalah ibu angkatnya. Dan sebagiannya ini baru dibagikan ke anaknya, dan karena anaknya ada 3 itu dibagi lagi. Sehingga apakah motifnya itu uang? Susah untuk dijawab iya. Di luar itu sebenarnya ini yang bakal membuat polo-polo kaget, yaitu paman yang berbohong. Ini alasan keempat. Ini salah satu bagian yang dibongkar oleh program TV Korea, dan ini sama halnya kayak beberapa kasus yang sempat rame tahun lalu gitu ya. Kayak, oh loh kok katanya artis gini-gini. Nah terus polisi ngomongnya gini, tapi program TV Korea ngebongkar beda. Jadi sama kayak gitu ya. Program TV selalu membongkar adanya keanehan. Dan ini yang ditemukan oleh program TV. Jadi berbeda dengan apa yang aku ceritakan di depan tadi. Jadi apa yang tadi aku sampaikan adalah berdasarkan laporan polisi. Tapi yang ditemukan dari program TV adalah putri sulung yang ada di penjara ini bilang bahwa sebenarnya dia itu bilang kalau dia itu membunuh karena suruhan pamannya. Karena pamannya bilang kalau pembunuh sebenarnya itu adalah adik laki-laki kamu. Jadi kalau kamu nggak ngaku, bisa-bisa adikmu itu loh yang laki-laki itu masuk penjara. Gimana? Mau nggak kamu adikmu masuk penjara? Sehingga kakaknya ini mengorbankan dirinya untuk masuk penjara. Nah, mungkin masih ada yang tanya, loh tadi kan tapi adiknya yang kedua kan juga sempat bilang kalau ada pelecehan seksual. Nah, itu juga sebenarnya tidak pernah ada katanya. Hanya saja pamannya ini juga nyuruh
adik keduanya alias putranya satu-satunya yang anak laki-laki ini untuk bilang ke polisi kalau kakak pertamanya ini pernah mengalami pelecehan seksual. Dan untungnya putri bungsunya itu juga ternyata sempat nguping pembicaraan antara om dengan putri sulungnya. Dan putri bungsunya ini juga bilang, iya benar, omnya yang menyuruh kakaknya untuk bilang kalau dia yang membunuh, karena sebenarnya yang membunuh adalah kakak laki-laki alias anak keduanya. Jadi 3 anak ini memiliki ingatan yang sama. Untuk membahas ini lebih lanjut, staf TV ini coba bertemu dengan paman. Dan waktu ditanya, loh kok setahu kita itu dengar dari anak-anak katanya om atau anda yang menyuruh anak-anak ini untuk bilang gitu. Omnya bilang, saya nggak pernah kayak gitu kok. Jadi agak aneh tuh. Nah, bagaimana untuk alibi putri sulungnya? Kok tadi katanya dia itu nggak jelas alibinya. Jadi sebenarnya gini, pada hari itu putri sulungnya ini pulang kampung jauh-jauh dari Seoul ke tempat tinggalnya kayak pulang kampung. Nah, udah deket rumah, dia itu telepon ke rumah. Tanya ke putri bungsunya itu, adiknya gitu. Di rumah ada siapa aja gitu. Oh, dia bilang, oh semuanya ada. Cuman papa hari ini habis minum, agak mabuk. Jadi lagi ini rame di atas sama kakek sama nenek. Bilang kayak gitu. Ternyata papanya ini adalah peminum dan kalau sudah minum dan sudah mabuk itu membuat keonaran gitu loh di rumah. Dan putri sulungnya ini nggak suka melihat hal-hal seperti itu, sehingga dia itu mendengar itu langsung merasa kayak, oh aku hari ini nggak mau pulang deh gitu. Dia itu nggak pingin ketemu ayahnya dalam kondisi mabuk. Tiba-tiba adiknya tanya, loh emang kakak di mana? Dia itu kaget, aku agak jauh dari rumah gitu. Ya, hari ini nggak bisa ke rumah, aku agak jauh gitu. Sehingga putri sulung yang awalnya mau ke rumah, dia itu mengubah rencana untuk pergi ketemu temannya. Tapi teman-temannya nggak bisa diajak ketemu karena itu udah jam 1 subuh. Sehingga dia itu nggak punya alibi jelas gitu loh. Dan untungnya ada satu teman yang ngangkat telepon dan temennya ini udah bilang di pengadilan kalau dia sempat telepon. Tapi cuma telepon, nggak ketemu. Sehingga alibinya nggak bisa diperjelas kalau pada hari itu dia di mana. Oke, Polo-Polo. Jadi kasus ini kondisinya masih dalam pemeriksaan ulang, masih belum ada hasilnya. Dan karena putri sulungnya saat ini itu harus dianggap sebagai seseorang yang masih belum melakukan kejahatan, meskipun udah ada pengadilan yang bilang dia ini melakukan pembunuhan sehingga harus dipenjara seumur hidup. Akhirnya di pengadilan yang sekarang, di sidang yang sekarang, dia itu bisa menghadiri sidang menggunakan pakaian biasa, bukan mengenakan pakaian penjara. By the way, kasus ini juga merupakan kasus yang dipimpin oleh pengacara ahli pemeriksaan ulang, yaitu pengacara Park Jun Young. Mungkin Polo-Polo juga pengen tahu netizen Korea bilang kayak apa. Bagaimana reaksi dari netizen Korea? Banyak banget yang bilang kayak gini. Kayaknya ini ulah dari mama angkat dan pamannya. Mereka ini kok kayaknya aneh banget. Oke, kalau menurut Polo-Polo gimana? Kira-kira kalau Polo-Polo sendiri melihat kasus ini, siapakah yang berbohong? Dan kalau misalnya Polo-Polo punya analisis sendiri, alasannya apa? Tuliskan di bawah ini, biar aku juga bisa baca, Polo-Polo yang lain juga bisa baca. Oke Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini. Kayaknya panjang banget, belibet banget, dan hingga saat ini masih belibet gini kasusnya. Semoga kebenarannya juga bisa terungkap seperti kasus yang udah tak ceritakan kemarin dan juga seperti kasus yang bakal tak ceritakan besok. Oke Polo-Polo, sorry banget aku closingnya kemarin agak kepotong. Ya, jadi makasih Polo-Polo udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. By the way, di video berikutnya ceritanya bakal tetap menarik. Jadi jangan lupa saksikan video Detektif Ramit hari-hari berikutnya. Oke, makasih Polo-Polo.